adalah salah satu klan terkuat di anime Naruto maupun Boruto. Para anggotanya memiliki kekuatan Keke Genkai yang dikenal sebagai Sharingan. Sebagian besar anggota klan Uchiha dikenal sebagai shinobi menakutkan yang mempunyai jutsu kuat di tangan mereka. Jurus terkuat tersebut bisa digunakan para Uchiha berkat peta Sharingan yang mereka miliki. Selama anime Naruto berjalan, sudah banyak teknik atau jutsu kuat ditampilkan oleh para anggota klan Uchiha. Bahkan jutsu terkuat klan Uchiha bisa mengalahkan shinobi terkuat sekalipun. Dan langsung saja berikut ini, yaitu adalah teknik jutsu atau jurus terhebat dan terkuat dari klan Uchiha sejauh ini. Yang pertama, yaitu adalah Kamui. Jutsu yang dikenal sebagai Mangekyo Sharingan milik Kakashi Hatake dan juga Obito. Jutsu ini tergolong ke dalam Chikukan Ninjutsu atau ninjutsu ruang dan waktu. Jutsu ini dapat memindahkan objek yang dilihatnya ke dimensi yang lain. Cara kerja dari jutsu ini yaitu adalah pengguna harus berkonsentrasi penuh dengan objek yang akan dipindahkan dengan Kamui. Saat Kamui digunakan, pusat dari jutsu ini akan menarik objek menuju ke dimensi yang lain. Dengan berlatih mengontrol Kamui, Kakashi dapat memindahkan objek yang bergerak cukup cepat. Seperti misil dari Pain yang ingin membunuh Choji atau saat Pain Tendo mengirimkan paku yang menunjukkan kepada mata Kakashi. Pada awalnya, Mangekyo Sharingan Kakashi diperoleh saat dia membunuh Rin menggunakan Chidori. Dan setelah Kakashi berhasil membangkitkan Mangekyo Sharingannya, Kakashi dapat melakukan jutsu Kamui. Seperti yang sudah kami jelaskan sebelumnya, bahwa teknik Kamui adalah jutsu teleportasi yang bisa dilakukan oleh para pengguna Sharingan. Namun pada dasarnya, tidak semua pengguna Sharingan bisa mengeluarkan Kamui karena hanya Sharingan tertentulah yang bisa mengeluarkan jutsu ini. Penggunaan Kamui milik Kakashi dapat membuat Kakashi cepat lelah karena dia bukan seorang Uchiha. Selain dapat memindahkan objek lain dengan cepat seperti paku dan juga misil, teknik Kamui dapat memindahkan biju sebesar Hashibi dan melemparkan di depan mata Jubi. Juga teknik Kamui tidak membutuhkan segel tangan untuk melakukannya. Meskipun jutsu ini sangatlah kuat, namun ada beberapa kelemahan dari teknik ini, yaitu kelemahan teknik Kamui hanya bisa digunakan beberapa kali karena jika digunakan terlalu banyak akan menguras banyak cakra. Selanjutnya yaitu adalah Amaterasu. Amaterasu adalah jutsu yang hanya dapat diakses oleh pengguna Mangekyo Sharingan, yaitu dalam hal tertentu. Contohnya seperti Sasuke Uchiha dan kakaknya yaitu adalah Itachi Uchiha. Jutsu ini memungkinkan penggunanya memunculkan api hitam yang tidak dapat dipadamkan. Api hitam ini hanya akan padam yaitu saat targetnya sudah terbakar habis. Panas api Amaterasu dikatakan sepanas matahari, yang membuatnya sangat sulit untuk dihadapi lawan manapun. Bahkan untuk menghindari jutsu ini adalah tugas yang sulit dan juga membutuhkan banyak usaha. Kecuali jika musuh yang memiliki kemampuan menyerap ninjutsu seperti halnya Jigen atau Otsutsuki Ishiki akan mampu untuk menghindari teknik ini. Selain itu, teknik Amaterasu adalah teknik mata yang cukup berat dan juga akan melukai penggunanya setelah mengaktifkan teknik ini. Salah satu yang paling sering ditunjukkan yaitu adalah Itachi dan juga Sasuke akan mengeluarkan darah dari matanya, yaitu setelah menggunakan teknik Amaterasu dikarenakan dahsyatnya kekuatan dari jutsu ini. Selanjutnya yaitu adalah Mangekyo Sharingan. Kekuatan terkuat dari Sharingan, atau lebih tepatnya bentuk evolusinya yaitu Mangekyo Sharingan, adalah kemampuan mata tersebut untuk mengendalikan ekor 9. Semua pengguna Mangekyo Sharingan dapat mengikat Kyuubi atau ekor 9 ke kontrak pemanggilan dan menggunakan monster rubah tersebut dengan sesuka hati. Madara Uchiha dan Obito Uchiha sama-sama pernah menggunakan kekuatan ini untuk menghancurkan Konoha. Namun keduanya sangat gagal. Dalam anime Naruto, Fugaku Uchiha menyatakan bahwa Mangekyo Sharingan miliknya cukup kuat
untuk mengendalikan si rubah ekor 9 juga. Selain itu, Mangekyo Sharingan memberikan kekuatan yang berbeda-beda untuk tiap penggunanya. Bahkan bisa berbeda untuk tiap mata. Saat seorang Uchiha berhasil membangkitkan Mangekyo di kedua matanya, maka mereka akan bisa mengeluarkan Susanoo. Selanjutnya, yaitu adalah Tsukuyomi. Tsukuyomi tercatat menjadikan genjutsu terkuat yang pernah ada. Nama tersebut mewakili dunia spiritual dan kegelapan. Penggunaan Tsukuyomi membutuhkan kontak mata untuk dapat digunakan, yang kemudian menjebak korban ke dalam ilusi yang dikendalikan oleh pengguna teknik ini. Kecakapan Itachi dalam menggunakan teknik ini memungkinkan dia untuk mengubah persepsi waktu dengan mudah di dalam genjutsu, yaitu untuk membuat beberapa detik tampak seperti halnya beberapa hari, yaitu untuk menyiksa targetnya. Hal ini menyebabkan korban menderita trauma, yaitu akibat psikologis yang melumpuhkan mereka untuk jangka waktu yang cukup lama. Setelah Itachi menggunakan teknik ini kepada Kakashi, Kisame terkejut bahwa pikiran Kakashi masih utuh. Hanya Tsunade-lah yang telah terbukti mampu menyembuhkan trauma psikologis ini. Dalam genjutsu Tsukuyomi biasanya menampilkan bola merah yang memancarkan cahaya merah di seluruh dunia ilusi dengan suasana mendung, memberikan latar belakang penampilan darah merah, sementara korban dalam ilusi ini digambarkan berwarna hitam putih. Seperti halnya teknik kuat yang lain, teknik ini bagaimanapun juga tetap memiliki kelemahan. Karena kompleksitas dari ilusi dan juga kecepatan dalam menjalankan teknik ini, sejumlah besar cakra diperlukan dan sejumlah tambahan tekanan ditumpu oleh mata kiri, yang mengakibatkan penglihatan Itachi menjadi kabur pada saat itu. Sebelum menggunakannya kepada Kakashi, Itachi menyatakan bahwa Tsukuyomi hanya dapat dipatahkan oleh pengguna Sharingan dengan ikatan darah yang sama dengannya. Seperti halnya yang ditujukan ketika Sasuke mematahkan Tsukuyomi Itachi dalam pertempuran mereka. Selanjutnya, yaitu adalah Susanoo. Susanoo adalah salah satu jutsu paling kuat dalam serial anime Naruto. Jutsu ini hanya dapat diakses oleh orang-orang yang telah membangkitkan kekuatan Mangekyo Sharingan di kedua matanya. Susanoo adalah cakra humanoid raksasa yang dapat dipanggil penggunanya kapan saja dan digunakan untuk bertarung. Dalam keadaan kekuatan penuh, Susanoo bisa menghancurkan gunung sekali tebas seperti yang diperlihatkan Madara ketika melawan kelima Kage. Bahkan dengan kekuatan 5 Kage yang bekerja sama, itu tidak cukup untuk menghadapi kekuatan Susanoo yang begitu dahsyat. Sebagai teknik terkuat Mangekyo Sharingan, teknik ini bagaikan dewa pelindung yang melindungi si pengguna. Namun di saat yang sama juga dapat merusak tubuh si pengguna. Kakashi meskipun bukan dari klan Uchiha, ia dapat membangkitkan Susanoo sempurna saat melawan Kaguya. Susanoo yang muncul pada saat detik-detik Kaguya akan disegel dan membuat semua para fans tentu sangat terkejut. Sebelumnya, Obito dan Kakashi tidak bisa membangkitkan Susanoo karena mata Sharingan mereka terpisah. Tetapi setelah Obito mati dan meminjamkan matanya, Kakashi dapat membangkitkan Susanoo sempurna dan juga tidak kalah hebat dari Susanoo yang lainnya. Selain Kakashi, ada shinobi jenius, yaitu adalah Itachi Uchiha, yang tidak terkalahkan jika ia sudah mengeluarkan Susanoo-nya. Walaupun Itachi sampai akhir hayatnya hanya menggunakan Susanoo yang belum sempurna, tapi Susanoo miliknya ini mempunyai dua senjata legendaris, yaitu pedang Totsuka dan cermin Yata. Dengan dua kekuatan ini, bahkan Zetsu Hitam pun mengatakan bahwa Itachi tidak akan terkalahkan. Dan Susanoo terkuat sejauh ini adalah milik Hagoromo Otsutsuki, atau yang kita kenal dengan Rikodo Sennin. Tentu saja, Susanoo Hagoromo adalah yang terkuat karena ia memiliki separuh kekuatan ibunya, yaitu Kaguya Otsutsuki. Susanoo-nya pun sangat besar dan tinggi. Bahkan diperlihatkan bahwa besarnya sebesar Jubi saat melawan Kaguya. Jadi bisa disimpulkan bahwa Susanoo adalah salah satu jutsu terkuat klan Uchiha
dikarenakan perannya yang begitu besar untuk dipakai dalam suatu pertarungan. Selanjutnya, yaitu adalah Kotoama Tsukami. Jutsu ini adalah genjutsu utama dari Makekyo Sharingan milik Uchiha Shisui. Teknik ini memungkinkan pengguna untuk mengendalikan pikiran lawan dan memanipulasi mereka, yang akan membuat seolah-olah mereka melakukan kehendak atas pikiran mereka sendiri, padahal mereka sudah dikendalikan. Teknik ini dianggap genjutsu kelas tertinggi, karena korban tidak akan sadar jika dia sedang dimanipulasi. Percaya atau tidak, hanya ada 2 orang yang dapat menggunakan teknik ini. Kedua orang tersebut adalah Shisui sendiri dan Danzo Shimura. Meskipun sampai saat ini, Danzo bisa menguasai teknik ini masih diragukan. Bagaimana halnya dengan Itachi? Itachi memanglah menerima mata kanan Shisui, usai mata kiri Shisui diambil oleh Danzo dengan paksa. Itachi tidak menanamkan mata tersebut ke dalam dirinya, melainkan menanamkannya ke rongga mata salah satu burung gagaknya. Namun tetap saja Itachi bisa menggunakan teknik ini meskipun melalui gagak miliknya. Kebanyakan teknik genjutsu yang menggunakan Sharingan memang memerlukan kontak mata agar target terkena genjutsu. Berbeda halnya dengan Kotoama Tsukami yang tidak memerlukan kontak mata untuk membuat target terkena genjutsu. Dan disinilah berbahaya jutsu ini. Hal ini sudah diperlihatkan dalam pertarungan Danzo melawan Mifune. Terlihat Danzo dapat menggunakan Kotoama Tsukami tanpa melepaskan perban di mata kanannya. Dan jutsu ini adalah jutsu yang kebal dalam pengaruh Edo Tensei. Dalam Perang Dunia Shinobi keempat, Itachi terlihat dibangkitkan oleh Kabuto menggunakan Edo Tensei. Namun dengan kejeniusan Itachi, ia dapat melepaskan diri dari pengaruh Edo Tensei tersebut. Hal ini Itachi lakukan dengan menggunakan gagak miliknya, yang menggunakan Kotoama Tsukami kepada Itachi sendiri agar terpengaruh genjutsu dengan perintah untuk melindungi Konoha. Secara tidak langsung, Itachi terkena genjutsunya sendiri agar bisa terlepas dari pengaruh Edo Tensei dan juga dapat bergerak dengan bebas tanpa dikendalikan. Dan tak bisa dipungkiri lagi bahwa Kotoama Tsukami adalah genjutsu terkuat setelah Mugen Tsukuyomi. Sudah tidak perlu dijelaskan lagi betapa kuatnya teknik ini. Selanjutnya yaitu adalah Izanagi. Izanagi adalah genjutsu yang sangat kuat dan hanya bisa digunakan oleh ninja-ninja yang memiliki Sharingan. Akan tetapi ketika menggunakan jutsu ini, maka penggunanya akan kehilangan penglihatan mata Sharingan mereka yang mereka gunakan dalam jurus ini. Jutsu Izanagi termasuk ke dalam jutsu terlarang, dikarenakan akan merugikan penggunanya sendiri dan dapat mengubah realita kejadian yang terjadi. Izanagi memungkinkan penggunanya untuk mengubah ilusi menjadi kenyataan. Jadi berbeda dengan genjutsu-genjutsu lain di serial ini. Jurus ini sangatlah kuat karena selama teknik ini aktif, penggunanya mendapatkan kendali mutlak atas kenyataan. Obito Uchiha atau Madara Uchiha dapat membuat Izanagi tetap aktif selama 10 menit. Sementara orang-orang seperti Danzo tidak terlalu dapat mengendalikan hal tersebut karena ia bukanlah berasal dari klan Uchiha. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa teknik ini mempengaruhi kehidupan seluruh orang selama menggunakan teknik ini. Sementara target tetap tampak secara fisik, yaitu yang sangat nyata saat berperang. Teknik ini mampu mengubah setiap kejadian, termasuk cedera dan bahkan kematian yang menimpa kepada mereka saat teknik ini aktif akan menjadi sekedar ilusi. Setiap kali pengguna menerima cedera yang fatal, ia secara otomatis akan seolah-olah menghilang atau menggunakan ilusi dan kemudian kembali ke realitas kehidupan aslinya secara fisik nyata dan tanpa cedera. Yang terakhir yaitu adalah Izanami. Sama halnya seperti Izanagi, Izanami adalah jutsu yang sangat kuat namun akan mengorbankan penglihatan penggunanya.
Jutsu ini awalnya dibuat untuk melawan Izanagi dan kekuatan jurus ini sudah dikenal sangatlah besar. Izanami memungkinkan penggunanya untuk membuat lingkaran ilusi yang tidak pernah berakhir dan menjebak target mereka untuk selamanya. Satu-satunya cara untuk keluar dari ilusi yaitu adalah dengan mengakui kesalahan mereka dan mengambil jalan yang benar. Hal tersebut yang menjadikan teknik ini tak terkalahkan. Sejauh ini, hanya Itachi Uchiha lah yang terlihat menggunakan jutsu ini dalam cerita Naruto. Ia menggunakan jutsu Izanami dalam pertarungan melawan Kabuto. Izanagi dan juga Izanami tentu sangat berbeda. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa Izanagi adalah teknik untuk melawan takdir si pengguna. Jika pengguna tewas, maka pengguna tidak akan jadi tewas jika menggunakan teknik Izanagi. Sedangkan Izanami adalah teknik untuk menentukan takdir seseorang. Atau juga bisa disimpulkan, Izanami merupakan lawan dari Izanagi. Itachi pernah mengatakan bahwa selain dirinya, ada seorang wanita Uchiha yang dapat membangkitkan Izanami, yaitu adalah Uchiha Naori. Uchiha Naori adalah seorang wanita muda pemilik Mangekyo Sharingan dan ahli genjutsu yang hebat. Setelah bertarung satu lawan satu dengan Uchiha Naori, Uchiha Naka tewas terkena teknik Izanami. Uchiha Naori merupakan seorang ahli genjutsu pemilik mata Mangekyo bermotif indah kelopak bunga. Ia juga adalah orang yang menentang dan berkeinginan menghentikan kegilaan pengguna Izanagi pada masa itu. Bahkan karena niat baiknya ini, Uchiha Naori berhasil menciptakan sebuah genjutsu hebat bernama Izanami yang bertujuan untuk menandingi kemampuan dari Izanagi.